Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini terutama pribadi saya atau kita semua kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta hidayah untuk bisa berbicara seperti ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang mana berkat perjuangan beliau sampai sekarang kita masih mengenal atau menikmati iman dan Islam. Yang pertama, sebelum saya mempresentasi, saya ingin menjelaskan tentang persentase yang lebih baik lagi. Sebelum kita mempresentasi, kita harus mempersiapkan punya persiapan atau bisa disebut sebagai materi. Materi itu maksudnya kita harus menguasainya dulu baru kita mempresentasi. Kedua, harus kita mengenal audiens. Mengenal audiens di sini maksudnya dalam ucapan yang atau kata-kata ilmiah yang keluar itu harus kita perhatikan apakah audiens bisa mengerti atau tidak. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan mental. Mental di sini maksudnya kita harus lawan rasa takut di dalam diri kita dengan rasa keberanian. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu yang berjudul Makalah Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Pengertian ragam ilmiah. Pengertian ragam ilmiah adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan atau menurut pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa yang terdiri dari ragam bahasa lisan serta ragam bahasa tulisan. Kemudian pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah. Pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori atau gabungan dari tempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan menjadi media efektif untuk komunikasi ilmiah baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu meliputi cendekia. Cendekia artinya bahasa Indonesia itu digunakan secara tepat dan seksama sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca secara tepat. Kedua, lugas dan jelas. Lugas dan jelas ini yaitu bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Untuk itu, setiap gagasan digunakan secara langsung sehingga makna yang ditimbulkan adalah makna lugas. Yang ketiga, bertolak dari gagasan, artinya menonjolkan diarah pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan, tidak pada penulis atau pelaku. Yang keempat, formal. Formal di sini menjelaskan bahasa dalam karya ilmiah dapat dilihat pada kosakata, pembentukan kata, kalimat, kosakata yang digunakan bernada formal dan kalimat-kalimatnya memiliki unsur yang lengkap. Yang kelima, objektif. Objektif ini artinya hindari kata-kata yang menunjukkan sifat subjektif. Yang keenam,
ringkasan dan padat. Ringkasan dan padat ini maksudnya tidak adanya unsur bahasa yang mubazir atau pemborosan kata. Yang ketujuh, konsisten. Konsisten ini maksudnya ditampakkan pada penggunaan unsur bahasa, tanda bahasa, dan istilah yang sesuai dengan kaidah yang digunakan secara konsisten. Yang judul ketiga, ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah meliputi ragam bahasa lisan, kedua ragam bahasa tulis. Selanjutnya ragam bahasa lisan ditunjukkan oleh pemakai bahasa, sedangkan ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf dengan unsur dasarnya. Baiklah, cukup mungkin itu materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.